Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita hendak mendahulukan doa dan membaca firman. Namun sebelum kita membaca firman, kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ada sampai pagi hari ini. Ini semua Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berlakukan di dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika pun kami semalam tidur, Tuhan telah menyertai memberkati kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang diberkati. Bapa kekal di surga, sebelum kami melaksanakan segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami memohon Tuhan, biar kiranya Tuhan menuntun setiap tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami melakukan itu semua, kami hendak mau membaca dari kebenaran firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga. Biar kiranya Engkau mau hadir dalam hati dan kepikiran kami. Ketika sebentar ya Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu tidak lalu dengan begitu saja. Dan firman-Mu itu senantiasa termeterai rapi dalam hati dan kepikiran kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi biarlah kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Lebih jauh ya Bapa di surga, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bersabdalah Engkau ya Bapa di surga dari tempat tinggi, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan bagi kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hendak membaca firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca di pagi hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6, dan saat ini kita hanya membaca ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Galatia pasal 6 ayat yang ke-16 dan sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan di pagi hari ini terdapat dalam renungan harian keluarga Sabtu 19 November 2022, diberi judul dipanggil untuk memberkati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, permohonan damai sejahtera bagi jemaat ditempatkan sebagai bagian penutup surat-surat Paulus. Permohonan itu sebagai bagian penutup surat-surat Paulus. Permohonan itu adalah doa agar Tuhan Allah yang menghendaki kesejahteraan mengawal kehidupan orang-orang percaya. Paulus memberi berkat dengan menasihati jemaat supaya secara konsisten menjalankan hidup sesuai dengan bimbingan roh
yang ditempatkan oleh Tuhan Allah di dalam hati orang percaya. Dan Paulus meminta agar jangan ada orang yang menyusahkannya lagi, karena pada tubuhnya atau Paulus ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus, yaitu pengalaman penderitaan ketika memberitakan Injil. Paulus bermohon kiranya orang-orang yang memberi diri dipimpin menjadi ciptaan baru untuk mendapat damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kehidupan orang Kristen tidak boleh lagi berbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan secara totalitas dari segala sifat, karakter, dan perilaku, mencerminkan kematian terhadap dosa. Suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kita diselamatkan melalui iman kepada Kristus kita. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, melainkan karena kasih karunia dari Tuhan Allah semata. Inilah yang membuat orang percaya bermegah dan bangga. Kasih karunia Tuhan Allah itulah yang memberikan jemaat kemampuan untuk melaksanakan nasihat rasuli. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan mampu membangun persekutuan. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan mampu memenuhi dan melaksanakan nasihat-nasihat yang sangat diperlukan untuk pembangunan iman jemaat dan keluarga. Sebagai orang percaya, kita pun diminta untuk mengharapkan dan memperjuangkan kedamaian bagi orang lain. Panggilan kita adalah untuk membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan selamat dalam menjalani kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terimalah syukur kami atas damai sejahtera yang sedang kami alami, dan ajarilah kami untuk membagi damai bagi sesama kami, terutama mereka yang merindukan berdamai dengan Engkau dan dengan sesama. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Salam, damai di hati. Amin.